Informasi lainnya, Saudara, mahasiswi korban penganiayaan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengalami luka parah. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku karena sakit hati akibat cinta yang tak berbalas. Polisi telah menetapkan pelaku RM sebagai tersangka penganiayaan terhadap Faradila Ayu Pramesti, mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau. Pelaku dan korban sama-sama satu fakultas di UIN Suska Riau. Pelaku disebut nekat menganiaya korban akibat sakit hati karena korban tidak membalas cintanya. Korban mengalami 8 luka akibat penganiayaan. Tersangka juga mengaku sudah merencanakan hal ini sejak November tahun lalu. Polisi juga segera memeriksa kejiwaan tersangka. Kalau motif sejauh ini, Bang, dari pemeriksaan yang kami lakukan masih dengan keterangan sakit hati atas hubungan yang disudahi oleh korban, sementara pelaku sendiri tidak mau. Kami tanyakan hubungan ini sendiri apa kepada pelaku. Pelaku sendiri menyatakan dia merasa sudah lebih dari sekedar teman dengan korban. Namun korban sendiri tidak merasakan hal yang sama. Yang bersangkutan menyatakan dari awal November juga sudah ada niat untuk melakukan hal ini. Namun baru terlaksana pada kemarin hari Kamis di Winsuska. Psikologi nanti coba kami bersurat untuk melakukan pemeriksaan terhadap psikologi si tersangka. Dan untuk mengetahui informasi terkini, perkembangan kasus kekerasan mahasiswa di Riau akan disaporkan jurnalis Kompas TV Sawino Ardi. Selamat siang, Sawino. Hingga siang hari ini, bagaimana hasil pemeriksaan psikologi pada tersangka? Baik, selamat siang Imron dan saudara. Memang kami dapat informasi bahwa pihak kepolisian sendiri ini akan melakukan pemeriksaan terkait psikologis dari tersangka R yang melakukan penyerangan terhadap mahasiswi. Kami menerima informasi bahwa pemeriksaan akan dimulai pada minggu depan. Ini terkait apakah tersangka ini mengalami stres atau seperti apa hingga berani atau tega melakukan hal yang melakukan penyerangan menggunakan kapak terhadap korban. Imron. Sawino, informasi yang kami dapatkan pelaku ini sebenarnya telah berencana untuk menganiaya korban dan rencana itu telah dipersiapkan sejak November tahun lalu. Apakah termasuk dengan menyiapkan senjata tajam yang digunakan oleh tersangka untuk menganiaya korban? Baik, kami dapat informasi dari Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka. Memang betul tersangka mengakui bahwa senjata tajam itu sudah dipersiapkan oleh tersangka sejak tahun lalu, tepatnya pada bulan November. Namun pada Februari lalu tersangka baru bisa melakukan korban. Imron. Apakah Anda juga mendapatkan informasi dengan penetapan tersangka ini, lalu perkembangan penyidikan apalagi dan fakta terbaru apalagi, serta pasal apa yang dikenakan kepada pelaku? Baik, betul, dalam kasus ini memang ditangani oleh pihak Polresta Pekanbaru. Kemudian pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dasar polisi mendapatkan hasil bukti bahwa pelaku ini melakukan perbuatan menyerang kepada korban ini menggunakan senjata tajam berupa kapak. Kemudian polisi juga menyita satu bilah parang ini yang dibawa oleh tersangka. Dan tersangka sendiri ini dijerat dengan pasal 469 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penganiayaan berat dengan ancaman 12 tahun penjara. Selain itu, Imron, saya informasikan kepada Anda bahwa pihak kampus sendiri juga sudah membentuk tim investigasi untuk memeriksa perilaku dari si tersangka ini, dan tersangka juga sudah melakukan tindakan berat di kampus dan ini akan mengakibatkan si tersangka ini akan diberhentikan dari kampus sebagai mahasiswa. Imron.
Tadi Anda katakan pasal yang dikenakan adalah terkait dengan penganiayaan berat. Lalu apakah pengembangan terhadap kasus ini masih akan terus dilakukan sehingga memungkinkan ada munculnya atau dikenakannya pasal lain? Kami hingga saat ini masih menunggu informasi dari pihak kepolisian apakah itu akan ada pasal-pasal yang berlapis untuk menjerat dari tersangka RM, Imron. Baik, Sawino, yang juga kami ingin ketahui bagaimana dengan kondisi korban saat ini? Baik, korban sendiri sebelumnya dibawa ke RS Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan penanganan medis, kemudian korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Riau, dan korban juga sudah menjalani operasi di bagian wajah yang mengalami luka berat, dan pihak kepolisian sendiri menyatakan mengalami ada 8 luka di beberapa bagian yakni di muka korban, kemudian di leher bagian belakang, kemudian di punggung serta di lengan korban. Saat ini kondisi korban terkonfirmasi dalam kondisi mulai membaik dan masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Riau, Imron. Baik, kondisi korban saat ini terus membaik, masih dirawat di RSUD Provinsi Riau dan harus menjalani sejumlah operasi karena mengalami luka berat akibat penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Sawino Ardi yang melaporkan dari Riau.